Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita mulai kajian surah Al-Fatihahnya. Surah Al-Fatihah ini sangat penting sekali karena dikatakan oleh para ulama sebagai induknya Al-Quran atau Ummul Quran atau Ummul Kitab. Para ulama menyebut suratul Fatihah ini dengan surat induknya Al-Quran, Ummul Kitab atau Ummul Quran ya. Induknya kitab, induknya Al-Quran ya. Kenapa dikatakan induknya Al-Quran, induknya Alkitab? Karena isi Al-Quran itu kalau misalnya dipadatkan ya, kalau isi Al-Quran yang 30 juz itu dipadatkan dan diperas misalnya, dipersingkat, itu semuanya termaktub dalam surah Al-Fatihah. Semua bahasan di dalam Al-Quran itu kalau misalnya diperas, kemudian disingkat, diringkas, diresum, ya, menjadi Al-Fatihah. Ya. Misalnya bahasan tentang akidah, masalah iman kepada Allah dan yang lainnya, itu nanti dalam bahasan Alhamdulillahirrabbilalamin dan Ar-Rahmanir-Rahim. Dua ayat itu mewakili tentang masalah akidah dan keimanan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Rabbul Alamin, menciptakan segala alam semesta, menciptakan alam semesta dan segala isinya, bumi, langit dan segala isinya. Dialah Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dua sifat Allah, dua nama Allah yang memiliki sifat rahmah ini adalah nama yang paling utama ya, di antara nama-nama Allah yang lain, yakni Rahman dan Rahim. Jadi Allah adalah zat yang memiliki sifat rahmah, ya, maha baik, yang selalu memberikan kebaikan kepada hamba, memberikan kasih sayang kepada hamba. Bahasan akidah itu terangkum dalam Ar-Rahman Ar-Rahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kemudian bahasan akhirat itu terangkum dalam kalimat Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Jadi semua kejadian peristiwa akhirat yang mungkin diperinci dalam surat Al-Qiyamah, Al-Insyiqaq, Al-Infitor dan sebagainya, itu yang begitu banyak dalam surah di juz amma, itu semua bahasan akhirat dari ketika manusia meninggal, sakaratul maut, kemudian di alam barzakh, kemudian sampai dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, diberikan buku catatan amal, dia melewati sirat dan sampai masuk surga atau neraka ya. Itu semuanya termaktub dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Jadi seluruh bahasan akhirat, masalah keimanan kepada hari akhir, itu terangkum dalam kalimat Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, hari perhitungan ya. Masalah akidah sudah diwakili ya oleh ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, masalah akhirat diwakili oleh ayat Maliki Yaumiddin. Lah masalah di dunia ini, kita hidup di dunia ya, dari awal bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana seharusnya kita ini berbuat dan berperilaku, bertindak tanduk, berucap ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu diwakili oleh ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan ya. Jadi di dunia ini adalah tempatnya ibadah dari A sampai Z, mulai bangun tidur sampai tidur kembali harus bernilai ibadah ya. Nanti rincian kayak apa ya, nanti kita perinci lagi ya. Kemudian di dunia ini, di samping kita juga ibadah, kita juga harus mengikuti jalannya yang telah dilewati oleh para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang siddiqin, orang-orang benar, orang-orang jujur dan orang-orang soleh ya.
Jangan sampai mengikuti jalan yang lain. Jangan sampai mengikuti jalan agama yang lain, ideologi yang lain, jalan hidup yang lain, isma-isma yang lain ya. Itu nanti terwakili oleh kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Jadi itu terangkum ayat ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita menapaki di dunia ini, kita harus menapaki jalannya orang-orang soleh, yakni jalan Quran atau jalan Islam ya. Jadi semua pembahasan di dalam Al-Quran itu kalau misalnya kita dipadatkan, diperas ya, itu di dalam Al-Fatihah ya. Makanya dikatakan Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran atau induknya kitab ya. Karena dia sebagai pokoknya Al-Quran, induknya Al-Quran. Jadi pentingnya kita mengkaji Al-Fatihah ya. Baik, sekarang kita akan kaji satu persatu ayatnya ya, kita pertajam, kita mantapkan kembali ya. Dan mudah-mudahan kita semakin paham, dan ketika nanti kita sholat ya, semakin bisa meresapi makna Al-Fatihah itu, kita semakin khusyuk ya. Dan yang lebih besar lagi adalah kehidupan kita sehari-hari ini semakin berjalan sesuai dengan makna surah Al-Fatihah ya. Itu yang paling penting ya. Saya tampilkan PowerPoint-nya. Ini secara umum terjemahnya seperti ini ya. Kita pahami satu persatu lagi. Dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini makna secara umum ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang ya. Makna bismillah ini para ulama menjelaskan dalam beberapa tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir ya, Qurtubi, Tobari, Jalalain dan sebagainya. Semuanya para ulama menyatakan bahwa setiap amalan itu kalau ingin berkah harus dimulai dengan bismillah ya. Harus dimulai dengan bismillah ya. Karena Nabi menyatakan kullu amalin la yubda bi basmalah fa huwa ajdam. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut terputus ya. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari pertolongan Allah. Itu kata para ulama begitu. Dari setiap segala amalan sesuatu harus dimulai dengan bismillah ya. Kita mau bekerja, baca bismillah dulu. Kita mau belajar, baca bismillah dulu. Kita mau bermain-main bagi anak-anak, baca bismillah dulu. Kita mau masak bagi ibu-ibu, baca bismillah dulu. Kita mau nyetrika, baca bismillah dulu ya. Kita mau ngapain, baca bismillah dulu ya. Ketika kita membaca bismillah ya, termasuk sebelum baca Al-Quran juga baca bismillah. Ketika kita mulai dengan bismillah, maka dia melibatkan Allah dalam setiap perbuatan. Nah, kalau dia melibatkan Allah dalam setiap perbuatan, maka dia akan dirahmati Allah. Jadi perbuatan tersebut akan dirahmati Allah dan akan diberikan pertolongan, yakni ma'unah. Jadi bismillah itu mengandung makna bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Insya Allah semua amalan yang dimulai dengan bismillah ya akan dibantu dan ditolong sama Allah ya. Ketika kita nyetir, kita mulai dengan bismillah ya. Insya Allah ketika kita nyetir mobil akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau menabrak, Allah menyelamatkan kita. Ketika remnya mau blong Allah akan menyelamatkan kita ya. Bismillah ya.
Begitu dahsyatnya bismillah. Ketika sebelum makan kita baca bismillah. Barangkali di tengah jalan ketika makan kita kesedak ya. Ya karena wasilah bismillah kita, maka Allah menyelamatkan kita ya. Kami sering sekali seperti itu ya, ketika baca bismillah itu Allah menyelamatkan kita gitu, menyelamatkan kita. Ya. Karena ketika amalan dimulai dengan bismillah itu melibatkan Allah, dan Allah pasti akan menolong, Allah akan memberikan rahmat dan memberkahi amalan tersebut. Ini yang paling penting ya, menolong, merahmati dan memberkahi. Dan itulah maksud dari bismillah dengan nama Allah. Kemudian bismillah ini juga mengandung makna biilmillah, dengan ilmu Allah. Artinya setiap kita beramal itu, di samping kita mengingat Allah, mengingat zatnya Allah, kita juga harus mengingat ilmu Allah. Ya misalnya ketika kita berdagang, berjualan, jual beli ya, kita baca bismillah. Lah ketika jual beli kita dagang, kita juga harus melibatkan ilmu Allah di situ. Jadi tidak boleh misalnya kita jualan, dagang, misalnya mengurangi timbangan, tidak jujur, menerima suap misalnya. Tidak boleh, meskipun kita sudah mulai dengan bismillah. Nah, karena makna bismillah itu juga mengandung biilmillah, dengan menggunakan ilmu Allah. Ketika kita bekerja harus menggunakan ilmu Allah dengan cara jujur, ya, dengan cara serius, ya, kerja yang benar, tidak menghalalkan segala cara. Ya, itu salah satu makna bismillah di situ, ya. Ya, semua amalan kita mulai dengan bismillah, insya Allah berkah, ditolong Allah, dibantu Allah, dirahmati Allah, dan diberkahi Allah. Dan kita harus menggunakan ilmu Allah dalam setiap amalan. Ya. Itu makna bismillah. Ya. Kemudian Allah mengenalkan dirinya dengan sifat yang luar biasa, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nama Allah itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan inna lillahi tis'ah wa tis'in isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, dan barang siapa yang menjaganya itu maksudnya menghafalkan dan memahami makna-makna tersebut dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 99 itu, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga ya. Karena di dalam nama Allah itu terkandung sifat, ya. Ketika seseorang mengetahui sifat Allah, maka itu akan berpengaruh dalam kehidupan dia. Nah, gitu ya. Misalnya Allah memiliki sifat, ini yang sifat yang paling utama di antara 99. Jadi para ulama menjelaskan sifat Allah, nama Allah yang paling utama, ya, yang 99 itu, yang paling utama di antara itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya dimunculkan di dalam surah Al-Fatihah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini para ulama sedikit terjadi khilafiyah ya. Ya ala kulli hal ya. Ada yang menyampaikan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini maknanya sama ya, Dzur-Rahmah. Allah yang memiliki rahmat. Rahmat itu apa? Dalam kitab Jalalain disampaikan bahwa Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menyampaikan dalam kitab Jalalain Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya Dzur-Rahmah. Allah yakni Dzur-Rahmah yang memiliki Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu apa? Yakni iradatul khair ya. Allah menghendaki kebaikan bagi makhluknya. Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Jadi Ar-Rahman dari kata rahmah. Ar-Rahim juga dari kata rahmah, yakni kebaikan. Termasuk di antara kebaikan itu ya keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, itu namanya rahmah. Rahmah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha memberikan rahmat. Artinya Allah memiliki sifat rahmat. Ya, Allah menghendaki kebaikan bagi makhluknya dan kebaikan bagi hambanya. Ya. Diulang 2 kali untuk menekankan kepada hambanya. Allah ini benar-benar rahmatnya begitu luas kepada hambanya ya, begitu luas kepada hambanya. Allah itu maha baik ya. Allah maha baik. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menyakiti hambanya ya. Allah sangat menyayangi hambanya ya.
sayangnya orang tua kepada anaknya, ya. Seorang ibu pasti menyayangi anaknya, seorang ayah pasti menyayangi anaknya, ya. Tapi sayangnya Allah kepada kita itu lebih dari sayangnya orang tua kepada kita. Saking apanya? Padahal sayangnya orang tua kepada kita itu luar biasa. Semuanya diberikan kepada anak. Ya, anak itu segala-galanya bagi orang tua, ya. Tapi Allah, kasih sayang Allah itu begitu luar biasanya. Allah itu begitu maha sayang kepada kita, sangat sayang kepada kita, sangat baik kepada kita. Itu harus kita tancapkan dalam jiwa kita. Jadi Allah, ya Tuhan kita ini, Rob kita ini, yang kita sembah ini adalah maha baik, maha sayang kepada kita, gitu ya. Maha pemurah, maha sayang kepada kita. Itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Sebagian ulama lain mengatakan Ar-Rahman ini, Ar-Rahman bermakna umum, Ar-Rahim bermakna khusus. Dan Ar-Rahman itu adalah bermakna umum, artinya kebaikan Allah itu umum, baik kepada orang beriman maupun orang kafir. Ya, mereka juga mendapatkan kebaikan dari Allah. Orang kafir, orang fasik, orang munafik misalnya, orang yang durjana juga mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka juga dikasih makan sama Allah, bukti rahmat Allah. Mereka juga dikasih rumah, juga bukti rahmat Allah. Mereka juga punya uang, mereka juga menjadi orang kaya. Jadi yang kaya itu nggak hanya orang beriman, orang kafir juga ada yang kaya, ya. Banyak yang kaya mereka, gitu ya. Itu menandakan bahwa rahmat Allah itu luas kepada semua hamba, kepada semua makhluk. Dan ini bermakna umum. Ya, sebagaimana dalam tafsir Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, ya, salah satu makna Ar-Rahman adalah ini maknanya umum, ya. Orang kafir juga dikasih, orang mukmin juga dikasih di dunia, di dunia. Adapun Ar-Rahim ini khas lil mukminin, khusus orang-orang beriman yang dikasih, yakni diberikan di akhirat, di surganya Allah. Ketika orang beriman dikasih surga dan segala kenikmatannya, itu adalah maha rahim Allah, maha kebaikan Allah. Orang kafir tidak dikasih surga, mereka di neraka, ya. Kalau di dunia mereka dikasih kaya, dikasih rezeki, dikasih mobil, dikasih uang, dikasih perusahaan banyak, dikasih mobil mewah, rumah mewah, ya dikasih. Sampai di akhirat maka hanya orang beriman yang mendapatkan rahmat. Hingga sebagian besar ulama mengatakan Ar-Rahim ini adalah khusus bagi orang beriman, khas lil mu'minin. Makanya diterjemahkan Allah maha penyayang bagi hambanya yang beriman. Ya, ini Ar-Rahim, ya. Semua penafsiran benar, ya, insya Allah benar, ya. Jadi ini sifat Allah yang luar biasa, Rahman dan Rahim. Allah maha memberikan rahmat, ya, dan rahmatnya luas kepada seluruh makhluk dan hambanya. Dalam kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Allah maha penyayang, yang kasih sayang Allah itu hanya diberikan kepada orang beriman, diberikan kepada orang beriman. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Beruntunglah kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya. Ini makna Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji, ya, milik Allah, lillah rabbil alamin, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam, ya. Alhamdulillah, segala puji, ya. Para ulama rata-rata menerjemahkan alhamdulillah segala puji karena al di dalam lafaz alhamdulillah ini ada alnya, ya. Ini al ini memiliki makna. Jadi di dalam bahasa Arab itu ternyata al aja ada maknanya. Ada alil istighraq, ada alil jinsi, ya. Ada alil ahdi, ya. Lah al di sini memiliki arti lil istighraq. Lil istighraq itu apa? Adalah kalau kita terjemahkan adalah segala, ya. Segala pujian itu milik Allah, ya. Allah adalah zat yang layak dipuji, ya, berhak dipuji, ya. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya.
Ya, Allah itu maha baik. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kenapa segala puji itu milik Allah? Ya, Allah dipuji itu karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, beda dengan manusia yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna, sifatnya sempurna. Allah adalah maha baik. Allah adalah maha baik. Ya. Jadi Allah layak dipuji, ya. Allah berhak dipuji. Pujian hanya milik Allah. Ketika kita sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita merasakan dalam hati kita, jiwa kita, Allah ini Masya Allah luar biasa. Allah ini zat yang maha baik, maha sempurna, maha istimewa, ya, maha kuasa, ya, maha segala-galanya. Dialah satu-satunya zat yang layak dipuji. Ya, Alhamdulillah, ya. Saking istimewanya kalimat Alhamdulillah ini, Bapak Ibu, ya, yang dirahmati Allah, ya. Saking istimewanya kalimat ini sampai Nabi menyampaikan, ya, kalimat yang sangat dicintai Allah, ya, kalimat yang sangat dicintai Allah, yang berat timbangannya, ya, yang berat timbangan di akhirat, yakni kalimat Alhamdulillah. Dan kalimat ini kata Nabi adalah tamla'ul mizan. Alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Nabi, ya. Kalimat Alhamdulillah itu memenuhi timbangan, Bapak Ibu, ya, memenuhi timbangan. Kalau sewaktu di dunia kita sering-sering membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu luar biasa. Ketika nanti kita di akhirat, ya, di akhirat, ketika kita mengalami hari mizan, ditimbang amal baik dan buruk kita, maka orang yang semakin banyak membaca Alhamdulillah, itu timbangannya itu berat, ya, timbangannya berat. Salah satu amalan ringan dan memberatkan timbangan, ya, timbangan kebaikan kita di akhirat adalah perbanyak Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, ya. Ketika kita ditanya bagaimana kabarnya, kita selalu mengingat Allah dulu. Alhamdulillah, baik. Meskipun dalam kondisi tidak sehat pun, ya, ya, ini adab dalam Islamnya. Ketika Nabi menyampaikan, ketika seseorang ditanya bagaimana kabarnya dan dalam kondisi yang tidak sehat, misalnya dalam kondisi diuji Allah dengan sakit atau yang lain, tetap dia pertama kali mengatakan Alhamdulillah, ya, luar biasa. Alhamdulillah, ya. Tapi ditambahi Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan, ya. Sehat, Alhamdulillah. Sakit pun Alhamdulillah. Kenapa? Ya, meskipun kita diuji Allah dengan sakit, tapi kebaikan Allah yang lain begitu banyak kepada kita, ya. Allah masih memberikan kita nikmat yang lain, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang lain, nikmat rezeki, nikmat istri, nikmat anak, itu semuanya nikmat dari Allah, ya. Nikmat rumah, nikmat mobil, apalagi kok banyak sekali, ya. Makanya Alhamdulillah ini harus menjadi apa, ya, wiritan kita, ya. Alhamdulillah, 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 ya. Bahkan dianjurkan tiap pagi dan sore membaca 100 kali, ya. Alhamdulillah, 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 gitu, ya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dua kalimat yang ringan tapi sangat dicintai Allah, sangat disenangi Allah dan memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi itu sama dengan Alhamdulillah. Maha suci Allah wa bihamdi, ya, sama dengan Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, itu makna sama dengan ini, Alhamdulillah, memberatkan timbangannya. Ini mana Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah layak dipuji, Allah berhak dipuji karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya, sifat-sifat yang istimewa. Allah maha baik, Allah maha penyayang, Allah maha penguasa, Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, ya, Allah maha menyayangi hambanya dan sebagainya. Kebaikan Allah tak terhingga kepada kita, ya. Kebaikan Allah tak terhingga kepada kita. Sedikit pun Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Sedikit pun Allah tidak menyusahkan hambanya. Sedikit pun tidak pernah, ya.
Ya, kalau kita merasakan ada ujian itu dalam rangka itu Allah menyayangi kita diuji, ya itu Allah sayang kepada kita, bukan Allah nggak suka kita. Ya, ketika kita diuji sakit itu sebenarnya Allah sayang kepada kita. Ya, kita harus mengingat Allah, oh Allah sayang kepada kita. Ya, kita diuji sakit, ya. Ya, dengan sakit itu kalau kita sabar akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan menghapus dosa-dosa kita semuanya, ya. Jadi luar biasa ya sifat baik Allah, maha baik Allah itu begitu banyak kepada kita, dan dialah yang layak dipuji, ya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita dalam sholat membaca Alhamdulillah, kita merasakan dalam diri kita Allah itu begitu baik pada kita, Allah begitu sayang kepada kita, ya. Itulah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb semesta alam. Al-Alamin adalah semesta alam. Ya, termasuk langit, bumi, binatang, bintang, meteor, apalagi binatang, kemudian tanah, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, semua selain Allah, ya, adalah alamin. Siwallah kulli syai' siwallah wa alamin. Segala sesuatu selain Allah adalah alamin, semesta alam. Ya, langit, bumi, alam semesta, jin, malaikat, ya, kemudian termasuk setan, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan sembarang segalanya, ya, adalah alamin. Dan Robnya adalah Allah. Dialah Allah, Robnya alamin. Rob itu apa? Ya, Rob itu adalah dalam beberapa tafsir disampaikan Malikul Alamin. Allah lah pemilik jagat semesta alam. Allah lah Mudabbirul Alamin. Allah adalah Mudabbirul Alamin. Allah adalah yang mengatur alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta. Allah adalah Razzaqul Alamin. Allah adalah Maha Pemberi rezeki bagi semesta alam. Ya, dialah Allah Rabb. Jadi Rabb ini maknanya banyak, ya. Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, pemilik, pemberi rezeki, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu makna Rabb, ya. Rata-rata diterjemahkan Tuhan, cuma sebenarnya Rabb ini, ya, tidak pas atau kurang tepat diterjemahkan Tuhan, ya. Ya. Karena Rabb ini lebih luas maknanya, ya. Orang Arab itu, orang Arab jahiliyah, kalau ditanya, ya, man Rabbus samawati wal ard, siapakah siapakah Robnya langit dan bumi, mereka mengakui, orang-orang kafir Quraisy itu, ya, Rob semesta alam ini Allah, gitu, ya. Tapi ketika mereka dikatakan Qul la ilaha illallah, katakan tiada ilah, ya. Ilah juga di bahasa kita diterjemahkan Tuhan, kan, tiada Tuhan selain Allah. Lah, orang kafir Quraisy tidak mau mengatakan itu karena mereka paham, ya, Ar-Rabb itu beda dengan ilah, ya. Kalau di dalam bahasa kita kan disamakan artinya Tuhan, tapi itu sangat berbeda jauh sekali antara barat dengan timur, ya. Kalau bahasa kita Rabb sama ilah diterjemahkan Tuhan, tapi di dalam bahasa Arab sebenarnya sangat jauh berbeda, ya. Kalau Rabb itu sebagai Allah, sebagai yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara dan memberi rezeki, orang kafir Quraisy mengakui bahwa dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini, Rabb. Tapi kalau dia disuruh mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, mereka tidak mau. Karena orang kafir Quraisy sudah biasa menyembah selain Allah, yakni berhala-berhala. Jadi ilah itu adalah al-ma'bud yang disembah, ya, meyakini Allah sebagai zat yang satu-satunya disembah, itu makna la ilaha illallah. Mereka tidak mau. Jadi orang kafir Quraisy mengakui Allah sebagai pencipta jagat semesta alam, tapi ketika disuruh menyembah Allah, tidak mau mereka, ya. Tapi mereka menyembah berhala yang mereka dikatakan, kenapa kok nyembah berhala, nggak sekalian nyembah Allah saja yang menciptakan alam semesta alam, malah nyembah patung, batu, kayu yang dibentuk, ya, kemudian disembah, ya. Mereka mengatakan, loh, aku tidak menyembah patung-patung ini,
Hakikatnya itu aku menyembah Allah, kami menyembah Allah. Patung ini hanya sebagai wasilah dan perantara. Jadi patungnya itu dijadikan jimat ya, wasilah dan perantara menuju Allah, begitu ya. Itu jawaban orang kafir Quraisy ketika ditanya, kenapa kalian tidak langsung menyembah Allah? Itu ada ayatnya ya. Mereka mengatakan, lah aku menyembah berhala ini, menyembah patung-patung ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Akhirnya dikatakan sama Allah, itulah orang-orang musyrik gitu ya. Ya, tidak boleh ya. Itu Allah menegur ya di dalam ayatnya ketika orang kafir itu menyembah berhala ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sama Allah ditegur langsung dalam Al-Qur'an itu ya. Jadi kembali ke sini, jadi makna Rabb itu sama ilah itu berbeda. Yang di dalam bahasa kita diterjemahkan sama Tuhan ya. Hanya dengan mengkaji tafsir ini kita akan jadi paham ya. Kalau Rabb itu adalah Sang Pencipta yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang memberi rezeki. Namanya Rabbul Alamin, pencipta semesta alam, pengatur semesta alam, pembina semesta alam, pemberi rezeki semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau ilah tadi ya dalam kalimat la ilaha illallah ya, yang di dalam bahasa kita diterjemahkan Tuhan, lebih pasnya adalah yang disembah, atau dalam istilah para ulama al-ma'bud, yang diibadahi atau yang disembah ya. Berbeda dengan Rabb. Nah, ini secara bahasa begitu ya. Ini makna alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillah itu milik Allah. Dialah Rabbil Alamin, pencipta, penguasa, milik, pengatur, pembina jagat semesta alam. Allah Al-Jabbar, Allah Al-Aziz, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Dialah Allah Rabbul Alamin ya. Yang memberi rezeki kita, yang memberi makan kita itu Allah ya, lewat perantara orang tua kita. Pada hakikatnya adalah Allah yang memberikan kita segala-galanya, itu Allah yang memberikan kita segalanya. Bapak Ibu ya, Allahu Akbar ya. Kita dikenalkan dengan Allah di sini ya, di dua ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Dua ayat yang pertama ini adalah berbicara tentang Allah ya. Berbicara tentang Allah. Yang ketiga pun juga berbicara tentang Allah. Di tiga ayat ya berbicara tentang Allah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama dengan ini, ya diulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, para ulama menyampaikan dalam tafsir mereka, ya, pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya di ayat yang ketiga, ya, sebenarnya maknanya sama dengan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim artinya sama, ya. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pemurah, Maha Rahmat, Maha memberikan rahmat, War-Rahim dan Maha menyayangi ya. Sama dengan ini mananya. Diulang faedahnya apa ya? Dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu kalau diulang itu memberikan pengertian ta'kid dan maknahu. Yakni li ta'kid kalau di dalam ilmu balaghah ya. Dalam ilmu balaghah, yakni dalam ilmu ma'ani ya. Ada ilmu shorof, nahwu, ya, kemudian balaghah, ma'ani, bayan ya. Itu badi ya. Pengulangan sebuah kalimat itu adalah fungsinya li ta'kid atau ta'kid dan makna untuk menegaskan dan menguatkan informasi ya. Ada beberapa cara dalam bahasa Arab itu ketika sebuah informasi itu ditekankan, ditegaskan. Pertama dengan kalimat sumpah ya. Sumpah. Jadi kalau ada ayat yang menggunakan kalimat sumpah itu sangat istimewa ya. Semua ayat pun tanpa sumpah pun istimewa. Tapi kalau Allah pakai sumpah, itu kita harus benar-benar perhatikan dengan benar ya. Karena pakai sumpah Allah ya. Misalnya wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, dalam kecelakaan di akhirat nanti. Nah, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat ya, mereka yang beriman, beramal soleh,
dan saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. 4 sifat itu yang harus kita miliki supaya tidak rugi di akhirat. Dan Allah pakai sumpah di situ. Jadi sumpah itu maknanya adalah untuk menguatkan dan menegaskan berita. Nah, kalau di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan sumpah, tapi Allah mengulangi Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu juga maknanya sama dengan sumpah, yaitu menguatkan pentingnya berita. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, Allah memberitahu kepada kita, Allah itu benar-benar Maha Rahman dan Rahim. Jangan diragukan Maha Rahman Rahimnya Allah. Jadi Allah menekankan begitu, ya. Jangan diragukan Maha baiknya Allah. Jangan diragukan Maha sayangnya Allah, ya. Misalnya seorang ketika diuji dengan ujian yang berat, misalnya diuji yang berat lah ya, entah diuji apa gitu ya. Mungkin kemarin ada saudara-saudara kita yang di Semeru kena apa ini, gunung meletus ya, rumahnya tenggelam, keluarganya meninggal semua ya. Ada suami yang hidup, ada ayah yang hidup, semuanya meninggal semua. Keluarga meninggal semua, ya, nangis-nangis dan sebagainya ya. Dalam kondisi begitu pun misalnya ya, rumahnya hilang, mobilnya hilang, ininya hilang, pekerjaannya hilang, anak-anaknya meninggal semua, istrinya meninggal ya, yang kena Semeru kemarin ya, tetap di dalam hati dia itu harus tertancap ya, Allah itu maha baik, Allah itu maha rahmat ya. Dalam kondisi dia down sekalipun, tetap di dalam hati dia harus tertancap, Allah itu maha baik, Allah tidak mendolimi hambanya. Mungkin ujian ini bagi saya adalah Allah hendak mengumpulkan anak istri kita di surga semua, termasuk kita juga gitu ya, dan menggugurkan semua dosa-dosanya. Karena ketika Allah menguji dengan sebuah musibah, Allah itu menghapus semua dosa-dosanya ya. Jadi begitu ya. Ya sampai begitu. Jadi Allah itu mengulangi Ar-Rahman Ar-Rahimnya 2 kali ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam ayat yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim, itu Allah menekankan kepada hambanya, dia itu benar-benar maha baik, Allah benar-benar maha rahmat. Rahmat Allah begitu luas ya. Allah tidak pernah sekalipun mendolimi hambanya, menyakiti hambanya. Nggak pernah Allah itu maha baik ya. Jangan ragukan kebaikan Allah, jangan ragukan kemahasayangan Allah kepada kita, jangan diragukan Bapak Ibu ya, jangan diragukan, Allah itu maha baik ya. Makanya sampai Nabi itu sebelum meninggal ya, ini penting untuk dicatat ya, Nabi ketika sebelum meninggal ya, itu mengingatkan, salah satu yang diingatkan oleh Nabi itu adalah as-sholat, as-sholat. Beliau mengatakan sholat, jaga sholat ya, karena sholat itu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi juga mengingatkan ketika sebelum meninggal itu, hendaklah dia husnudzon billah, hendaklah kalian itu berhusnudzon kepada Allah ya, berprasangka baik kepada Allah, jangan sampai ada prasangka buruk kepada Allah ya, jangan sampai ya. Kadang orang itu ketika diuji dengan keburukan, misalnya dengan ujian yang berat, kadang terbetik dalam hati, oh, kok begini, kadang apa Allah nggak sayang lah, itu nggak boleh ya, nggak boleh, kok saya dibuat susah terus gitu, nggak boleh begitu ya. Artinya makanya mengeluh itu juga ada bahayanya ya. Kadang-kadang kita ini kalau sudah mengeluh kelewat batas, kadang-kadang suudon kepada Allah ya, itu nggak boleh terjadi ya. Apapun yang terjadi, tetap Allah itu maha baik ya. Tetap Allah itu maha penyayang kepada kita, maha baik kepada kita dan semuanya ya. Sampai Allah ulangi 2 kali dalam surah Al-Fatihah ini ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu menegaskan bahwa Allah menegaskan bahwa dia adalah benar-benar maha memberikan rahmat, maha memberikan kebaikan ya, dan maha memberikan kasih sayangnya kepada orang beriman ya, baik di dunia terutama di akhirat yang Allah memberikan kita surga yang begitu banyak kenikmatan Allah itu ya. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini mana Ar-Rahman Ar-Rahim ya, diulangi 2 kali di ayat pertama dan ketiga. Itu Allah menegaskan
ya informasinya ditegaskan sama Allah, ditekankan bahwa Dia Allah Maha Rahman dan Rahim, benar-benar Maha Rahman dan Rahim ya. Itu ayat ketiga. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah, kita resapi Ar-Rahmanir Rahim. Kita resapi Allah ini benar-benar Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemurah, Maha Dermawan. Rahmat Allah begitu luas. Allah memberikan segala-galanya untuk kita gitu, di dunia dan di akhirat, dan itu khusus bagi orang beriman kalau di akhirat. Ar-Rahim. Kemudian ayat yang keempat ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Ada dua ayat yang sebenarnya ada dua lafaz yang boleh dibaca dalam kalimat keempat ini. Bisa dibaca panjang Malik, bisa dibaca pendek Malik ya. Kadang kalau kita dengar ada imam baca, ada yang panjang, ada yang pendek. Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Keduanya benar ya. Keduanya benar Bapak Ibu, karena keduanya adalah pernah dibaca Nabi. Nabi pernah baca pendek, Nabi pernah baca panjang. Dan ada riwayatnya, dan riwayatnya mutawatir ya. Jadi silakan bagi yang baca panjang, Manya baca panjang Malik, atau dibaca pendek Malik. Sama-sama benar itu ya. Di Allah yang Maliki Yaumiddin. Allah yang kalau dibaca panjang artinya yang memiliki, kalau dibaca pendek Malik artinya yang menguasai ya. Maknanya hampir sama sebenarnya. Allah yang memiliki, yang menguasai. Yaum, yaum itu hari, ad-din. Ad-din ini bukan agama ya. Nah, din juga bermakna agama ya. Inna dina indallahil Islam, misalnya dalam ayat yang lain, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, agama yang dicintai Allah, agama yang diterima Allah hanyalah Islam ya. Itu din yang artinya agama. Cuma di dalam ayat ini berbeda ya, karena din itu termasuk lafaz yang lafdun mustarak, lafaz yang memiliki makna banyak. Di antaranya adalah din itu maknanya agama, din adalah makna aturan, din adalah makna sistem hidup, dan juga din yang makna lain yang dikehendaki di sini adalah din yang bermakna al-jasa wal hisab, yakni hari pembalasan dan hari perhitungan. Jadi itu makna din, dan itu yang dikehendaki dalam ayat ini. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab biar kita mengetahui din ini maknanya apa ya. Ternyata din yang dimaksud dalam ayat Maliki Yaumiddin adalah hari hisab ya, dan hari pembalasan ya. Ini ayat yang keempat ini ayat yang berbicara tentang peristiwa hari akhir, mulai dari awal sampai akhir. Itu terangkum dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki, yang menguasai hari perhitungan dan hari pembalasan di akhirat. Ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa di dunia ini adalah sementara ya. Akan ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia ini, dan kehidupan setelah dunia ini itu jauh lebih lama, dan dikatakan dalam Al-Qur'an khalidina fiha abada, kekal selamanya. Yang di surga juga kekal, yang di neraka kekal bagi orang-orang kafir ya. Adapun orang beriman yang nanti masuk surga dan dia ada sedikit iman, maka akan dikeluarkan dan dimasukkan surga, dan akhirnya dia di surga kekal sama yang lain ya. Jadi Yaumiddin, hari pembalasan ya. Kita harus mengimani hari pembalasan, hari perhitungan yang ada setelah kehidupan dunia ini. Jadi setelah kehidupan dunia ini nanti akan ada hari pembalasan, hari perhitungan. Dan setelah manusia meninggal, dia sakaratul maut ya, nyawanya dicabut ya, dikeluarkan dari jasad dia melewati tenggorokan ya, kemudian nyantol di tenggorokan, dan ketika nyawa dicabut itu sakitnya luar biasa ya. Ya.
itu sudah mulai dia mengalami hari pembalasan, hari perhitungan. Manusia, semua manusia. Setelah dia meninggal, dia di alam barzakh. Di alam barzakh, ditanya malaikat mungkar nakir, kemudian dia tinggal lama di alam barzakh, di alam kuburan sendirian. Ya, kemudian tapi orang-orang beriman dia akan ditemani oleh amal dia. Dia akan ditemani oleh ilmu dia ketika dia belajar di dunia. Ketika dia menghafalkan Quran, membaca Quran, dia akan ditemani dengan Al-Quran. Jadi orang beriman itu di alam barzakh itu akan ada temannya, yakni amal dia, entah rezeki dia yang diamalkan atau Al-Quran yang dia baca atau ilmu yang dia pelajari ketika di dunia, ya, itu nanti akan menemani dia di alam barzakh, ya, berupa sesosok makhluk yang sangat elok, yang sangat indah, yang sangat bagus. Ditanya kepada ahli kubur ini, siapa engkau? Aku adalah teman yang menemanimu di alam barzakh ini, dan aku adalah amalmu sewaktu di dunia. Jadi masya Allah, ya. Jadi orang baik itu nanti di alam barzakh akan ditemani amalnya, ya. Dan orang yang buruk pun juga akan ditemani amalnya, tapi amal buruk berupa sesosok yang menakutkan dan menyeramkan. Dan itu di alam barzakh, ya. Itu juga alam barzakh termasuk dalam bagian Malik Yaumiddin juga, ya. Jadi Yaumiddin itu hari pembalasan itu sudah mencakup seluruh bahasan akhirat. Setelah manusia meninggal, ya, sampai alam barzakh itu juga akan dialami oleh manusia. Termasuk bahasan Yaumiddin. Kemudian ketika nanti kiamat, ya, manusia dimatikan semua oleh Allah, dihancurkan semua alam semesta ini. Kemudian bumi dibentuk kembali dengan bumi yang lain, ya. Kemudian manusia dibangkitkan kembali, ya. Kemudian di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil ala miqdari milin, kata Nabi, ya. Begitu pendek matahari didekatkan kepada kita, dan semuanya merasakan panas luar biasa, tapi tidak menghancurkan badan manusia. Itu termasuk dalam bagian Malik Yaumiddin, hari berbangkit, ya, hari berbangkit, ya, dan dialami. Tapi orang-orang beriman luar biasa tidak merasakan panas sedikit pun, ya, tidak merasakan panas sedikit pun. Ilmu dia, amal dia, rezeki dia yang dia gunakan di jalan Allah, semuanya akan menjadi pelindung dia di akhirat nanti. Makanya di dunia ini kita harus banyak beramal, ya, Bapak Ibu, ya, banyak berjamaah, harus banyak beramal biar kita ini akan mendapatkan nasib yang istimewa di akhirat nanti. Ketika orang lain susah di akhirat, kita mendapatkan kenikmatan di sana. Tidak merasakan panas di padang mahsyar, ya. Ketika yang lain merasakan di padang mahsyar ini berdiri panas kok, panjangnya lamanya itu alamik dari khamsina alfasana, ya, dijelaskan dalam Al-Quran begitu. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Di padang mahsyar mereka berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, ya. 50.000 tahun, la haula wala quwata illa billah. 50.000 tahun, Bapak Ibu, ya. Kita aja yang 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun sudah merasa kayak lama, ya. Nanti 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Saya sampai merenung itu kadang-kadang sampai nangis gitu, ya. Saya kadang-kadang kalau membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah, kalau malam hari tahajud, baca Maliki Yaumiddin itu enggak baca ayat berikutnya itu masih nyantol gitu, ya, masih merenungi ayat ini, Maliki Yaumiddin, ya. Allah yang menguasai hari pembalasan di padang mahsyar 50.000 tahun, Bapak Ibu, ya. Tapi luar biasa, ya, orang beriman itu kata Nabi nanti di akhirat tidak merasakan 50.000 tahun, ya. Kita semua nanti mudah-mudahan tidak merasakan 50.000 tahun, tapi kata Nabi dia merasakan yang lamanya itu seperti antara waktu zuhur sampai maghrib, cuma setengah hari, ya, cuma setengah hari, ya. Orang-orang beriman tidak merasakan lama di padang mahsyar, cuma setengah hari tok gitu, ya. Tapi orang-orang kafir itu merasakan 50.000 tahun di padang mahsyar, ya. Ini masih di padang mahsyar, belum neraka mereka, ya. Ya, di neraka malah selama-lamanya orang-orang kafir, ya. Orang beriman di padang mahsyar ini cuma seperti waktu setengah hari, ya. Mudah-mudahan kita merasakan padang mahsyar itu. Padang mahsyar itu nggak lama, ya, cuma setengah hari aja mudah-mudahan, ya. Ya, sebenarnya kesimpulannya itu di dunia ini, ya.
nasib kita di akhirat ditentukan dengan dunia ini, bagaimana kita menyikapi dunia. Makanya benar kata para ulama, dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang kita di akhirat. Dunia ini ladang, tempat mencocok tanam ya, tempat bertanam. Hasilnya itu nanti kita jumpai di akhirat, Bapak Ibu ya. Makanya perbanyak amal selama di dunia ini. Jangan bosan-bosan beramal ya. Ya, jangan bosan-bosan beramal. Allah nggak bosan membalas kebaikan kita ya dengan kenikmatan di akhirat. Jadi begitu ya. Jadi akhirat yang begitu luar biasa itu ditentukan di dunia. Ya. Dari padang mahsyar kemudian Allah mengumpulkan manusia dan dipanggil satu persatu, namanya dan nama bapaknya. Dan yang namanya Abdullah dipanggil Abdullah bin Muhammad atau Muhammad bin Abdullah dipanggil. Saya misalnya nanti dipanggil Abdullah bin Matrikan misalnya. Dipanggil satu persatu manusia, dipanggil Allah, ditanya di hadapan Allah. Bagaimana sholatmu, bagaimana amalmu, bagaimana kau gunakan untuk apa usiamu, kau gunakan untuk apa masa sehatmu, kau gunakan untuk apa umurmu, kau gunakan untuk apa rezekimu, kau dapatkan dari mana rezekimu, halal atau haram, kau kemanakan rezekimu, ditanya sama Allah, detail ditanya ya. Sampai orang-orang di padang mahsyar itu ketika dihisab Allah, ditanya Allah, orang-orang kafir itu pada bingung semua. Mahadal qada, mahadal yaumil qada, ini peradilan macam apa ini ya? Peradilan model apa kok sedetail ini? Peradilan di dunia dulu nggak seperti ini ya, apalagi peradilan dunia itu bisa dipermainkan, bisa dibeli, bisa disuap dan sebagainya ya. Ada yang tidak bisa, ada hakimnya yang jujur, ada hakim yang tidak jujur ya. Di akhirat nanti hakimnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebagai hakim di akhirat nanti yang menghisap kita ya. Allah nggak bisa disuap ya. Ya, diadili sedetail-detailnya sampai orang-orang kafir ketika itu, ini peradilan model apa, begitu detail kita ditanya ini gitu ya. celaka kita gitu ya. Orang beriman pun awalnya ketika menghadapi peradilan itu juga takut, dia getar ketika dia melangkah dipanggil Allah, melihat sebelah kanan seolah-olah dia teringat semua kesalahan dia, teringat dosa dia, kemudian melihat sebelah kiri dia tolak-tolak ya, saking bingungnya orang beriman ketika itu ya. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan hiburan dari Allah ya, dan diberitahu jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tempatmu itu di surga gitu. Itu ada lafaz begitu ya, ada ayatnya itu. La takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, orang-orang beriman, tempatmu itu di surga. Jadi di padang mahsyar sudah diberitahu tempatmu surga gitu ya. Ya. Jadi kita akhirnya mengalami hari berbangkit itu di padang mahsyar, ketika kita dihisab Allah juga kita biasa saja, nikmat ya. Tapi tetap kita akan ditanya sama Allah, harta kita, rezeki kita, usia kita, masa muda kita, semuanya akan ditanya Allah. Itu namanya Maliki Yaumiddin ya. Allah yang menguasai hari pembalasan, hari perhitungan dan hari peradilan di akhirat. Setelah dihisab Allah, kita diberikan buku catatan, diberikan rapot. Kalau orang-orang baik diberikan catatan dengan tangan kanan mereka ya. Dan mereka disuruh melewati sirat, sebuah jembatan yang begitu luar biasa dahsyatnya, tipis, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari silet, lebih tajam dari pedang. Ketika seseorang melewati sirat itu ada yang tergelincir dan akhirnya masuk neraka. Kalau orang kafir semuanya tergelincir dan semuanya masuk neraka. Tinggal orang-orang beriman ini ya. Kalau dosanya lebih banyak, ya dia tergelincir ke neraka dulu. Tapi kalau amal baiknya lebih banyak ya, dia akan bisa melewati sirat dengan mudah. Ada yang melewati sirat dengan berjalan seperti biasa ya, meskipun sirat itu licin, tajam, ada pengait-pengaitnya ya. Tapi bagi orang beriman sangat mudah melewati sirat itu ya. Amal dia yang menolong dia ya, amal dia yang membantu dia ya. Ada yang berjalan melewati sirat dengan berjalan, ada yang kemudian seperti burung terbang, ada yang seperti berkuda cepat, ada yang seperti kilat langsung menuju surga. Itu siratnya. Itu akan dialami. Nah, setelah melewati sirat, nanti dia akan berada di sebuah tempat namanya Kintarah. Kintarah ini yakni sebuah daerah sebelum kita masuk surga. Karena ketika di surga itu orang itu harus bersih semua dari dosa-dosanya. Mungkin ada sedikit kesalahan yang sesama manusia ini akan
diselesaikan di kintaroh tadi, jadi amalnya akan ditukar ya. Jadi kalau kita pernah dolimi orang, nanti di akhirat nanti pahala kita akan diambil dan dikasihkan orang yang dolimi kita, gitu ya. Kalau kita dulu pernah ngerasani orang di dunia, pahala kebaikan kita akan diambil Allah dan diberikan kepada orang yang kita rasani. Kalau kita dulu pernah menyakiti orang, ya, pahala kita akan diambil, akan diberikan kepada orang yang menyakiti kita. Jadi Allah mengendaki agar hambanya ini masuk surga dengan bersih tanpa dosa. Bersih tanpa dosa, ya. Disitulah daerah Kintoroh itu, di Padang Mahsyar itu, dekat Padang Mahsyar itu adalah manusia akan di, apa ya istilahnya, kebaikannya akan diberikan kepada yang lain ya. Makanya jangan sampai kita berbuat dolim kepada yang lain sesama manusia. Kita harus berbuat baik semuanya ya. Karena semuanya akan dihisab dengan sedetail-detailnya, seadil-adilnya. Inilah Allah Maha Adil. Sampai setelah bersih, hambanya ini akhirnya dimasukkan surga. Nah, ketika dimasukkan surga, mereka merasakan nikmat surga yang begitu luar biasa selama-lamanya. Nah, semua peristiwa hari akhir itu, mulai dari alam barzakh, alam kubur, padang mahsyar, hari hisab, hari perhitungan, kemudian hari ketika melewati sirat, kemudian di Kintoroh dan sampai masuk surga atau neraka, orang itu ya, maka itu terangkum dalam kalimat Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi kita diingatkan Allah akan adanya hari ini. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah dalam surat kita, pas membaca ayat ini Maliki Yaumiddin lah, bayangan kita harus tergambar akhirat. Harus tergambar akhirat bayangan kita itu. Nah, setelah tergambar akhirat lah, baru ayat berikutnya ini mengenai bagaimana kita berperilaku di dunia ini, menyikapi dunia ini. Ya, 3 ayat pertama adalah mengenai Allah semua. Ya, jadi Allah, bahasan tentang Allah itu dalam 3 ayat pertama ini. Bahasan ini adalah masalah akhirat. Nah, bahasan yang ketiga ini, ayat 5, 6, dan 7 adalah tentang di dunia ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan dunia. Ini dalam 3 ayat terakhir ini ya. Ini juga termasuk penting. Karena dunia ini adalah menentukan akhirat kita. Menentukan akhirat kita di sini. Dunia ini menentukan akhirat kita. Ya. Lah setelah kita mau mengetahui tentang akan adanya hari berbangkit, hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalasan. Nah, sekarang kita tinggal di dunia ini. Ini namanya iltifat ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ini model atau uslub iltifat. Setelah kita diajak berbicara tentang masalah akhirat, lah kemudian Allah berpindah topik ke masalah dunia. Lah itu namanya iltifat ya. Ya, pengalihan ya. Ya, setelah kita diajak masalah akhirat, kemudian iltifat, ya kita langsung beralih. Allah beralih ke masalah dunia. Seolah-olah Allah mengatakan lah, bagaimana mendapatkan akhirat yang baik lah, dunia ini disiapkan. Karena akan ditentukan di dunia. Lah, makanya ketika seseorang ingin mendapatkan akhirat hari Yaumiddin yang terbaik, maka di dunia ini harus ini ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Jadi kita harus menjalani dunia ini dengan ini, ibadah. Jadi inti kehidupan kita di dunia ini adalah ibadah, dan misi kehidupan kita di dunia ini adalah ibadah. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya. Dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah ya. Jadi misi kita di dunia ini ibadah ya. Bagaimana supaya kehidupan kita di dunia ini harus ibadah? Maka para ulama mengatakan ibadah itu baik secara bahasa maupun secara apa ini istilah namanya at-ta'ah, al-inqiyah wa ta'ah, al-inqiyat wa ta'ah. Jadi ketaatan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Allah, itu namanya ibadah.
Dan ibadah itu adalah ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Ya. Iya karena budu hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Ya, taat kepada Allah mutlak, taat mutlak kepada Allah. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Jadi dalam menjalani kehidupan ini kita harus terikat dengan perintah dan larangan dari Allah. Harus terikat syariat, ya istilahnya begitu ya. Na'budu itu adalah terikat dengan agama, terikat dengan syariah. Ya. Jadi kalau kita berjalan di muka bumi ini harus bernilai ibadah, harus terikat dengan syariat agama Allah. Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan ditinggalkan. Kan hakikat ibadah itu adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah kita nanti ya di dunia ini. Ya, jangan sampai berbuat haram Bapak Ibu ya. Jangan sampai menghalalkan segala cara dalam pekerjaan. Jadi kehidupan kita harus bernilai ibadah. Dari ibadah itu seperti itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketundukan yang mutlak seorang hamba kepada Allah, itu namanya ibadah. Ya. Dan perbuatan kita selama dari bangun tidur sampai tidur kembali harus bernilai ibadah. Karena sesuai dengan misi kita di dunia adalah ibadah. Makan harus bernilai ibadah. Caranya bagaimana? Ya dimulai dengan bismillah, makannya dengan tangan kanan. Ya, makannya adalah makanan yang halal, jadi ibadah nanti. Kerja juga begitu, jadi ibadah. Ya, kerja awali dengan bismillah dan dalam bekerja kita jujur, tidak menghalalkan segala cara, tidak mengurangi timbangan kita jual beli, tidak mau menyuap dan tidak mau disuap, pokoknya jujur, benar. Nah, itu namanya ibadah kerja dia. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya ibadah ritual saja. Ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdo, ibadah ritual, dan ghairu mahdo yang selain ritual, ya, yang hubungan manusia dengan manusia itu muamalah, jual beli, ekonomi, pendidikan, pergaulan, ya, itu namanya ghairu mahdo, ya, itu semuanya harus bernilai ibadah. Dan amal seseorang hamba itu akan bernilai ibadah ketika amalannya itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariah, dan ikhlas karena Allah, baru jadi ibadah. Dikerjakan dengan ikhlas, yang kedua dikerjakan sesuai dengan perintah agama. Caranya benar, sesuai dengan agama. Lah baru jadi ibadah. Itu tinggal tugas kita di dunia ini seperti itu. Di dunia ini begitu kita ini. Bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita dengan agama. Makanya disinilah pentingnya belajar Bapak Ibu ya, pentingnya belajar di sini agar kita berperilaku ini benar sesuai dengan agama ya. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ya, likulli syai' imad wa imaduha dan din al-fiqhu. Jadi segala sesuatu itu ada pilarnya. Segala sesuatu ada pilarnya. Ya, dan pilarnya agama ini adalah al-fiqhu, yakni pemahaman agama. Ketika seseorang itu paham agama, maka dia akan berperilaku, berbuat sesuai dengan pemahaman dia, gitu ya. Karena rata-rata begitu. Orang berbuat itu sesuai dengan pemahaman dia. Memang ada juga yang berbuat tidak sesuai pemahaman dia. Paham kalau sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat, gitu ya. Berarti itu ada sebuah kesalahan dalam kepribadian, ya. Tapi pada umumnya orang berbuat itu sesuai dengan pemahaman dia, ya. Makanya disinilah pentingnya orang belajar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agama. Paham agama adalah kunci kebaikan, salah satu pilar kebaikan. Kata Nabi begitu, imaduha dan din. Memang di hadis lain Nabi mengatakan salah satu pilar kebaikan itu sholat. Sholat itu imaduddin, ya. Sholat adalah pilar agama. Tapi pemahaman agama juga termasuk pilar. Kan pilar kan boleh lebih dari satu, ya. Ya, rumah kita juga ada banyak pilar, ya. Ya, pilarnya agama itu salah satunya sholat, salah satunya adalah pemahaman agama, pemahaman. Ya, nah, disinilah kita harus ini ya semangat, selalu semangat, rajin untuk belajar agama, ya. Karena dengan rajin belajar agama kita akan paham kebaikan, paham agama, dan di situ pula kita akan
mudah untuk berbuat kebaikan karena kita paham soalnya ya. Sehingga kita nanti bisa menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan bernilai ibadah terus ya. Iya karena abudu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Karena ini mengingatkan bahwa manusia itu akan begitu lemah di dunia ini ya, begitu lemah di dunia ini, dan dia akan butuh pertolongan nanti ya. Ketika butuh pertolongan itu, Allah mengingatkan bahwa ketika kita manusia itu butuh pertolongan, butuh ini ya, bantuan, yang pertama kali diingat oleh manusia seharusnya adalah Allah dulu ya. Kita ingat Allah dulu ya. Kita minta tolong sama Allah ya, baru kemudian kita mungkin hubungan sama manusia, minta tolong manusia ya. Ya. Tapi yang pertama kali adalah kita minta tolong kepada Allah dulu. Karena Allah yang memberikan pertolongan. Dan minta tolong kepada Allah ini maksudnya adalah kita di samping minta tolong sama Allah juga ketergantungan sama Allah. Jadi makna nasta'in ini juga termasuk iktimad Allah. Iktimad Allah itu adalah tergantung kepada Allah ya. Tergantung kepada Allah. Ya, kalau seorang manusia dia tergantung kepada majikannya, tergantung kepada bos ya. Seolah-olah dia yang memberikan uang, rezeki, gaji dan sebagainya, dan dia lupa sama Allah ya berarti dia nasta'innya kepada selain Allah. Kita orang beriman itu nasta'in kita hanya kepada Allah. Ketika mengalami kesulitan apapun, pertama kali dalam hati kita itu mengingat Allah. Ya, Allah yang menguji kita dengan kesulitan, dan Allah pula yang dengan mudah mengangkat kesulitan tersebut tanpa kita bersusah payah ya. Kita minta sama Allah ya. Ini adalah ayat terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kehidupan ini harus dilakukan dan semuanya harus bernilai ibadah. Na'budu itu ibadah dan taat kepada Allah. Perilaku kita selama di dunia harus terikat dengan halal haram, terikat dengan syariat agama Allah, tidak menghalalkan segala cara. Nah kalau misalnya kehidupan dunia kita ini benar sesuai dengan perintah Allah, menjalankan syariat dengan baik, insya Allah kehidupan akhirat kita nanti akan jadi mudah semua ya, karena masa depan akhirat kita di sini ditentukan oleh kehidupan di dunia ini ya. Ini misi kita di dunia, yakni ibadah kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim ya. Dalam menjalankan ibadah itu juga kita butuh istiqomah ya, butuh petunjuk dari Allah. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Ya ini doa ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus ya. Ihdina ini tunjuki kami ya. Kemarin para ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil menyampaikan bahwa ihdina itu adalah sabitna wa wafikna ya, teguhkan kami, tetapkan kami, wafikna bitaufiqik ya, dengan taufikmu ya Allah ya. Jadi tunjuki kami, tetapkan kami, beri kami hidayah agar selalu berada di jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau yakni jalan Quran ya, jalan Quran, yakni siratal mustaqim itu jalan Quran. Ada para ulama lain yang mengatakan jalan Islam, ya sama saja ya, jalan Quran, jalan Islam. Ulama lain mengatakan siratal mustaqim itu adalah jalannya para nabi, para rasul, wasyuhada, wassolihin, wasiddiqin ya, sama saja sebenarnya. Jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang syuhada, orang-orang soleh, dan orang-orang yang benar ya. Di ayat ke-6 ini kita berdoa kepada Allah supaya ditetapkan di jalan yang benar, jalan yang lurus, yakni jalan Islam, jalan Quran, jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang soleh, orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid, dan jalannya para orang-orang yang benar ya. Karena
keistiqomahan di jalan kebaikan itu akan mengantarkan kepada akhirat yang baik. Ini adalah ibadah dan ini adalah minta kepada Allah supaya istiqomah, ya. Tetap dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, ketetapan, keteguhan, ya, di jalan yang benar dan jalan yang lurus. Jalan Quran, jalan Islam, jalannya para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh dan orang-orang yang benar, ya. Supaya nanti kita bisa mendapatkan akhirat yang istimewa. Ya. Kita mohon kepada Allah tunjuki jalan yang lurus, ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya yang an'amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat ya Allah, yakni jalannya para nabi, para rasul, wasyuhada, wassolihin, wasiddiqin, ya. Jalannya para nabi, para rasul, orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, orang-orang soleh, ya. Jalan Islam itu, ya. Karena di kehidupan dunia ini banyak jalan, Bapak Ibu, ya. Jalan Islam, jalan yang paling benar, ya. Kita minta pada Allah supaya ditetapkan di jalan Islam sampai meninggal, ya. Ya. Jalan Islam, jalan Quran, jalannya para nabi dan rasul, jalannya para syuhada, ya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah. Ghairil maghdub alaihim, atas mereka, waladhdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Dalam kitab tafsir Jalalain, termasuk tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ma'alimut Tanzil dan tafsir Al-Baghawi juga, ya, sama, ya. Para ulama mengatakan al-maghdub ini yang dimurkai adalah Yahudi, al-Yahud, ya. Orang-orang Yahudi, ya. Jangan sampai kita mengikuti jalan orang Yahudi. Orang Yahudi itu dimurkai Allah karena mereka ya'rifunal haq, mereka mengetahui kebenaran tapi mereka mengingkari. Orang Yahudi itu tahu bahwa Quran itu benar, Muhammad itu benar, mereka tahu sekali, ya. Kalau dalam Taurat dijelaskan, tapi mereka mengingkari karena Nabi akhir zaman ini bukan dari Bani Yakub, bukan dari Bani Ishak, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Itu yang membuat mereka dengki dan tidak mau mengikuti Muhammad. Tahu kebenaran tapi mereka mengingkari, ya. Tahu Quran itu benar tapi mereka mengingkari sehingga dimurkai Allah dia. Termasuk sebagian para nabi juga dibunuh oleh Yahudi, ya. Sebagian nabi dibunuh oleh orang Yahudi, ya. Makanya orang Yahudi dimurkai Allah. Dan termasuk orang-orang yang sangat benci dengan Islam itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang sekarang lagi menjajah kaum muslimin di Palestina itu, ya. Ya. Tapi Yahudi sudah tersebar kemana-mana, termasuk di Indonesia juga banyak Yahudinya, ya. Ya, termasuk kita nggak tahu, tapi sudah banyak Yahudinya, ya. Jadi orang Yahudi itu dimurkai Allah. Jangan sampai kita mengikuti orang Yahudi dan juga orang dolin, orang-orang sesat. Para ulama dalam tafsir mereka seperti Jalalain, Ibnu Katsir, Tuburi, Tobari, Qurtubi juga mengatakan yang sama. Dolin itu siapa? Yakni An-Nasara. An-Nasara itu siapa? Orang-orang Kristen, ya. Baik Protestan maupun Katolik, ya, tetap dikatakan Allah sebagai orang-orang dolin, orang-orang sesat mereka. Ya, gimana nggak sesat? Ya, Nabi dikatakan anak Tuhan, ya. Nabi dikatakan anaknya Allah dan disembah. Ibunya pun juga disembah, Bunda Maria, ya. Dikatakan sesat, ya. Jadi tafsir dolin ini, saya buka hampir seluruh kitab tafsir yang muktabar itu menyatakan sama bahwa dolin itu orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, ya. Kita jangan sampai mengikuti orang Yahudi dan orang Kristen, orang Nasrani, ya. Jangan mengikuti jalan mereka, ya. Jangan mengikuti jalan mereka, ya, karena mereka dimurkai Allah dan mereka sesat, ya. Kata Al-Quran begitu, ya. Kata Al-Quran begitu, ya. Meskipun dalam pemahaman misalnya sinkretisme, ya, semua agama sama, ya, semua agama benar dan sebagainya, itu pemahaman mereka. Justru kayak sinkretisme, sekularisme, liberalisme, dan isme-isme lain, sosialisme, kapitalisme, itu adalah jalan-jalannya selain Islam yang kita tidak boleh mengikuti, ya. Di dalam ayat ini kan kita ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yakni jalannya para nabi dan orang-orang soleh dan orang-orang yang benar, ya.
bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Ternyata Yahudi dan Nasrani itu punya jalan hidup, punya sistem hidup, punya aturan hidup. Ya, seorang ulama dari Mekah, ya, dari Saudi itu menjelaskan, termasuk Imam Syekh Al-Qadhi At-Taqiyuddin, ulama dari Syam, ya, itu mengatakan bahwa liberalisme yang di dalam bahasa Arab al-liberali, ya, kemudian Almani, disebutkan dalam bahasa Arab, ya, saya baca itu dalam kitab para ulama itu, al-liberali, Almania, Rasumalia, Syuyu'iyah, Istiraqiyah, ya, itu bahasa Arab semua. Artinya apa? Al-liberal itu liberalisme, Almania, Ilmania, yakni sekularisme, kemudian Rasumaliyah, kapitalisme, kemudian apalagi Syuyu'iyah, Istiraqiyah, sosialisme, komunisme, itu adalah jalan-jalan selain Islam yang tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Ya, dan banyak lagi jalan-jalan selain Islam itu, isme-isme lain yang sekarang ini berada di depan kita, dan kita harus hati-hati dan waspada. Kita jangan mengikuti itu, termasuk sinkretisme itu, ya. Sinkretisme itu muncul dari sekularisme dan kapitalisme yang menyamakan semua agama, ya. Semua agama sama, Tuhannya sama. Sama dari mana? Kita menyembah Allah Rabbul Alamin, mereka misalnya orang Hindu menyembah patung, berhala. Enggak sama, beda. Ya, orang Sinto menyembah matahari, ya. Agamanya kan Sinto matahari, ya beda. Kita menyembah Allah, mereka Tuhannya beda, ya. Sama dari mana gitu, ya. Ya, itu adalah pemahaman sinkretisme yang muncul dari ideologi kapitalisme, sekularisme, ya. Itu termasuk jalan bukan Islam, ya. Jadi di sini ayat ini, ya, ketika kita menjalani kehidupan dunia, itu Allah mengingatkan itu banyak jalan-jalan hidup di depan kita yang tidak Islami, yang ghairul Islam, dan bahkan kita pelajari dalam sekolah-sekolah kita, ya, kita disuguhi itu, dicekoi itu, ya, jalan-jalan ghairul Islam, ya. Ya, dan di sini Allah mengingatkan, ya, ya, kita harus hati-hati, kita berdoa kepada Allah supaya kita ditunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jalan itu tadi, bukan jalan komunisme, kapitalisme, sekularisme, sinkretisme, kemudian apalagi sosialisme, dan isme-isme yang lain tadi, yang produk dari Yahudi dan Nasrani tadi. Nah, kita harus hanya mengikuti jalan Islam, Bapak Ibu, ya, biar kita selamat masalahnya, ya. Biar kita selamat, ya. Ya, jangan sampai kita kemudian salah mengikuti jalan, kita Muslim tapi ideologinya sosialisme, Muslim tapi ideologinya komunisme, Muslim tapi ideologinya, ya, tapi komunisme itu juga tidak punya agama, tapi komunisme sekarang itu juga Muslim juga ada yang mengikuti komunisme, Muslim tapi sekularisme, ya. Jadi kita harus menjadi Muslim yang benar, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam Islam, terimalah Islam secara kafah, secara totalitas. Ya, jadi kita harus berislam secara totalitas. Islam adalah sebuah sistem hidup, gambaran hidup, jalan hidup, ideologi dan sebagainya, yang nanti yang Islam ini insya Allah bisa mengantarkan kita ke surga. Hanya Islam yang mengantarkan ke surga, ya. Ya, karena kita mengkaji Islam, ya, mengkaji Quran, ya. Jadi Islam ya begitu. Meskipun mungkin orang Kristen, orang Yahudi punya pandangan yang berbeda. Orang Yahudi misalnya mengatakan kita adalah orang-orang tersesat, kita adalah orang-orang yang seperti binatang. Ya biarkan mereka mengatakan begitu. Orang-orang Kristen, orang Nasrani mengatakan umat Islam ini seperti domba-domba tersesat. Ya biarkan mereka mengatakan begitu. Ya. Yang jelas kita ini Islam ini insya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus, ya. Yang bisa mengantarkan ke surga, ya. Inna dina indallahil Islam, ya, agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari din selain Islam maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Di dalam menjalani kehidupan dunia ini, Bapak Ibu, kita harus berjalan sesuai dengan Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus, yakni jalan Islam, jalan Quran, bukan jalannya orang-orang, ya, Yahudi dan Nasrani, ya, dan selainnya. Ya.
Saya begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tafsir singkat Al-Fatihah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.